Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa tiada pernah berhenti untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah sudah banyak sekali memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat berupa iman, Islam, umur dan kesehatan, serta keikhlasan, sehingga pada hari ini kita semua masih bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, terutama di bulan suci Ramadan yang sudah memasuki hari-hari yang terakhir ini. Mudah-mudahan segala amal-amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sholawat ma'assalam mudah-mudahan juga terus tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umat yang dicintai oleh baginda Rasul, dan juga mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan yang berhak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini tentu memiliki harapan, memiliki tujuan kelak nanti di akhirat. Ketika nanti kita hidup di akhirat, itu tujuannya hanya ada dua. Realisasi dari tujuan itu nanti wujudnya hanya ada dua, yaitu yang pertama akan hidup bahagia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah hidup yang penuh dengan kesengsaraan dan kepedihan ketika hidup di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua tujuan ini pastilah kita di antara orang-orang muslim ini memilih, yaitu untuk bahagia dimasukkan oleh Allah di surganya. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan di setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebahagiaan kami hidup di dunia dan juga nanti kebahagiaan hidup di akhirat. Kebahagiaan hidup di akhirat itu tidak ada lain kecuali dikala kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Orang-orang yang masuk ke surganya Allah itu dikategorikan ada tiga macam. Yang pertama, ada golongan manusia itu yang masuk ke dalam surganya Allah tanpa melalui hisab, tanpa melalui perhitungan. Dalam bahasa kerennya sekarang itu masuk surga lewat jalan tol, bypass, tanpa halangan, tanpa gangguan, tanpa rintangan, cepat sekali. Yang kedua, ada yang masuk ke surga itu tetapi masih membawa dosa. Kalau yang pertama tidak. Yang kedua ini masih memiliki dosa, mempunyai dosa, tetapi dosa-dosa yang dilakukan oleh golongan manusia ini
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang ini bertobat kepadanya. Sedangkan golongan yang ketiga adalah orang yang masuk surga tapi lama sekali harus disucikan dulu di nerakanya Allah. Karena memang banyak dosa-dosa yang dikerjakan, tidak bertaubat kepada Allah, tetapi masih tersirat ada di dalam hatinya kalimat tauhid. Pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebegitu lamanya hidup di neraka, tapi suatu saat akan diangkat oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya. Karena pernah membaca syahadat, artinya masih memiliki keimanan. Walaupun hidupnya selama hidup di dunia ini bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Bagaimana caranya agar kita bisa menggapai surganya Allah tanpa ribet dengan hitungan, dengan hisab? Atau bagaimana caranya supaya kita bisa cepat masuk ke surganya Allah melalui jalan yang tidak ada hambatannya, tidak ada halangan, tidak ada rintangannya? Dengan kalimat bahasa sekarang, bagaimana caranya kita ke surga melalui jalan tol? Ini ada beberapa cara yang bisa kita tempuh agar kita nanti tidak diribetkan dengan hisab dan sebagainya. Sehingga kita akan bisa cepat masuk ke dalam surganya Allah. Cara atau jalan tol untuk menuju surganya Allah itu yang pertama adalah dikala kita senang jalasatil ulama, duduk dengan para alim ulama. Artinya jangan sampai kita jauh dari ulama. Kita harus dekat dengan ulama yang merupakan warasatul anbiya, waris ahli warisnya para nabi, yang melanjutkan ilmu-ilmunya kanjeng Nabi, yang melanjutkan ajaran-ajaran dari baginda Rasul. Berarti kita kalau sudah dekat dengan ulama, maka artinya kita harus senang hadir di majelis ta'lim. Harus senang kita untuk menuntut ilmu. Harus senang kita selalu ngaji di setiap harinya. Harus senang kita berduduk-duduk dengan para alim ulama. Karena memandang wajah ulama itu sudah menjadi sebuah pahala bagi kita. Maka cara yang pertama agar kita itu bisa lewat tol menuju surganya Allah, maka kita harus dekat sekali dengan ulama. Kita harus menggali ilmu-ilmu dari para ulama. Sehingga dari ilmu-ilmu kita bisa mengetahui bagaimana cara kita beribadah pada Allah. Bagaimana kita bisa meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Ini adalah kunci agar kita bisa masuk surga dengan cara cepat tanpa ada hambatan halangan. Tapi kalau kita jauh dari para alim ulama, kita nggak mau hadir di dalam majelis ta'lim, tidak pernah pun hati kita itu tersirami dengan ilmu-ilmunya para ulama, maka tidaklah mungkin kita bisa ke surganya Allah dengan cara yang cepat. Pastinya harus melalui hisab, melalui penghitungan, dan masih butuh waktu yang lama untuk itu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana cara kita lewat jalan tol untuk menuju surganya Allah. Yang kedua adalah ruka'an wa sujjadan, yaitu rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan sholat yang benar, dengan sholat yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, dengan sholat yang tepat waktu,
dengan sholat fardu dilaksanakan dengan jamaah, maka itulah yang bisa menjadi jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah dengan cepat. Akan tetapi terkadang di antara kita itu masih enggan untuk sholat tepat waktu, apalagi enggan untuk sholat secara berjamaah. Kadang-kala kita senang sholat sendiri, padahal orang yang sholat sendiri itu pertanyaannya nanti di akhirat lama, banyak kekhusyuan dan lain sebagainya, ilmu yang dimiliki bagaimana dan sebagainya, banyak pertanyaan-pertanyaan, sehingga kemungkinan tidak diterima ibadah sholat kita itu karena kita suka dengan sholat yang munfarid sendirian. Tapi kalau kita mau sholat jamaah, lebih besar dan bisa dijamin bahwa sholat kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat jamaah itu insya Allah diterima oleh Allah. Apalagi kalau yang pertama imamnya khusyuk, maka semua yang ikut jamaah di belakang imam, orang yang baik, tidak baik, punya ilmu, tidak punya ilmu, syarat rukunnya benar, tidak benar, semua diterima oleh Allah hanya karena faktor imamnya khusyuk. Ini faidah manfaat dari yang berjamaah. Yang kedua, andaikan imamnya itu tidak khusyuk, kurang bagus dalam bacaan dan sebagainya, maka Allah akan melihat pada jamaah, pada makmumnya. Andaikan imamnya pun tidak khusyuk, tetapi ada salah satu di antara sekian banyak makmumnya itu ternyata orang alim, orang yang bacaannya bagus, yang sholatnya khusyuk, walaupun imamnya tidak khusyuk, maka jamaah di tempat itu pastilah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, walaupun imamnya tidak khusyuk, jamaahnya pun tidak ada yang khusyuk, maka jamaah sholat itu pun diterima. Karena apa? Karena keberkahan daripada sholat jamaah itu sendiri. Inilah enaknya kalau kita sholat dengan berjamaah. Kalau sendirian belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan yang terbaik untuk menuju surganya Allah yang cepat tidak ada lagi kecuali harus rukuk dan sujud kepada Allah, terutama sholat fardu dilaksanakan dengan berjamaah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebenarnya tidak hanya sholat fardu, rukaan wa sujatan ini yang penting rukuk sujud. Maka sebenarnya banyak sekali sholat-sholat sunnah lain yang bisa kita kerjakan sebagai penambah amal ibadah sholat kita. Yang fardu, yang terutama yang paling penting di luar dari sholat fardu itu adalah sholat sunnah rawatib. Sholat qobliyah dan ba'diyah di setiap sholat fardu, yang mengiringi sholat fardu, yang mendahului sholat fardu dan setelah sholat fardu, itu namanya sholat rawatib. Nah, andai kita itu secara istiqomah melaksanakan itu, maka kemungkinan besar menjadikan sholat kita diterima. Kekurangan khusyuk kita di dalam sebuah sholat itu bisa ditambal, bisa dibenahi, bisa diganti, ya, bisa disempurnakan dengan kalau kita melaksanakan sholat qobliyah maupun ba'diyah. Di samping itu ada sholat-sholat sunnah yang lain yang dianjurkan, bahkan baginda Rasul sampai wafatnya pun selalu istiqomah melaksanakan ini. Di antaranya adalah qiyamul lail, sholat di tengah malam, sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya. Yang berikutnya di waktu duha, Nabi mengerjakan sholat duha demi keberkahan daripada rezeki harta yang kita miliki. Rukaan wa sujadan, ya, rukuk dan sujud kepada Allah, tanda patuh kita pada Allah Sang Pencipta, itu adalah merupakan jalan tol menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, cara cepat untuk menuju pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah wasolatul khomsi alal imam, yaitu sholat dengan berjamaah, sholat fardu. Kalau yang kedua tadi sebenarnya sudah dibahas ini ya. Yang kedua tadi adalah pokoknya rukuk dan sujud itu adalah tanda mengabdi kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai hamba harus patuh kepada Allah. Perintah-perintahnya harus kita kerjakan, larangan-larangannya harus kita tinggalkan. Yang ketiga lebih spesifik, yaitu kita kalau sholat kita kerjakan, kita upayakan dengan berjamaah. Dengan sholat jamaah, maka itu adalah cara cepat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kaum muslimin, cara cepat lewat jalan tol menuju surganya Allah adalah birrul walidain, yaitu bagusi kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik orang tua yang masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal. Kita wajib hukumnya untuk birrul walidain. Bagi kita yang masih memiliki orang tua, bapak, ibu yang masih hidup, itu adalah surga kita di dunia. Itu adalah kunci kebahagiaan kita di dunia. Mereka itu adalah kunci kesuksesan kita hidup di dunia. Mereka itu adalah sesuatu yang bisa membahagiakan kita hidup di dunia ini. Maka kita harus birrul walidain, harus berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua. Jangan sampai kita berkata lebih keras dari kedua orang tua. Maka kita harus punya rasa tawadhu, rendah hati kepada kedua orang tua kita. Kita cari ridho dari kedua orang tua. Karena ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Murkanya orang tua itu adalah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh kalau kita tidak memiliki orang tua yang masih hidup, seandainya orang tua kita sudah meninggal dunia semuanya, maka kita masih tetap harus birrul walidain dengan cara selalu istiqomah setiap saat mendoakan kepada kedua orang tua kita yang sudah menghadap pada Allah. Kedua orang tua kita di alam barzah, di alam kubur sangat menanti kiriman dari kita yang masih hidup. Kiriman apa? Kiriman doa, kiriman Fatihah, kiriman bacaan Al-Quran, kiriman sedekah dan lain sebagainya. Mereka menunggu. Mereka akan merasa bahagia dikala anak-anaknya yang masih ada hidup di dunia ini ternyata bisa birrul walidain dengan menyisakan sebagian rezekinya disedekahkan dengan niat untuk orang tuanya. Anaknya yang masih menyempatkan waktu di setiap harinya untuk membaca Al-Quran yang barokahnya dikirimkan untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Itu adalah cara-cara untuk birrul walidain. 4 cara ini adalah cara melalui jalan tol menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan bisa menjadi sebuah pencerahan yang bisa menenangkan hati kita, membuka hati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, ya, untuk menggapai surganya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman, Islam, kesehatan, ya, keikhlasan, sehingga kita bisa beribadah dengan cara maksimal sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.